Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur RHC Farm dimanapun berada? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu ya di hari yang ke-6 dalam bulan puasa ini. Mudah-mudahan dulur-dulur semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan amal ibadah puasa dulur-dulur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik dulur-dulur, pada kesempatan hari ini saya ingin memperlihatkan buah labu madu yang masih ada tertinggal ya, alias sisa dari hasil tanaman yang kita tanam beberapa waktu lalu. Dan ini adalah buah terakhir yang saya miliki pada lahan saya ya, sudah kosong, bisa dilihat ya di belakang saya. Semua di sekeliling saya sudah kosong. Dan ini adalah sisa labu madu yang terakhir ya. Dan kesempatan hari ini saya ingin memanennya. Dan jangan lupa dulur-dulur, saya di sini akan mereview ya atau estimasi hasil penjualan labu madu yang kemarin sempat saya tanam. Dan untuk penanaman labu madu juga itu terbilang sangat mudah lur ya, sangat mudah. Tetapi perawatannya memang harus tepat juga meskipun penanamannya cukup mudah, begitu lur. Jadi perawatan labu madu itu tidak sesulit semacam menanam cabai ataupun hortikultura yang lainnya ya. Jadi labu madu ini meskipun ditanam di polybag ya, ini jenis tanaman merambat tetapi hasilnya cukup memuaskan lur bagi saya yang pertama menanam labu madu. Ini sebagai pemula ya, saya menanam labu madu pertama kali gitu ya saya menanamnya. Tetapi alhamdulillah dengan hasil sebanyak yang kemarin, yang videonya sudah mungkin dulur-dulur lihat ya dari awal sampai akhir. Dan ini adalah buah sisanya. Dan saat ini kita akan memanennya ya, meskipun hanya satu buah saja. Dan saya pun akan memberikan estimasi ya hasil penjualan dari labu madu yang saya tanam waktu kemarin. Nanti penjelasannya ada di akhir video ya. Jadi saya jual harga berapa dan dijual kemana saja, dengan hasil keseluruhan total dapat uang berapa rupiah. Nanti saya akan jabarkan di akhir video. Untuk saat ini saya akan memanennya dulu ya, memanen labu madu ini ya, meskipun hanya satu buah, karena bisa dilihat pohonnya sudah mulai menguning. Ya lur, bisa dilihat ya oleh dulur-dulur, ini tanamannya sudah menguning ya, pohonnya sudah menguning. Ini identifikasi sudah mati ya, ini sudah tua. Jadi ini waktunya kita petik saja, begitu. Dan ini hanya tinggal satu polybag saja lur ya, bisa dilihat ya, ini saya menanamnya hanya di polybag berukuran 35 kali 35 cm lur. Tetapi alhamdulillah pertumbuhannya masih bagus. Dan ini adalah labu madu buah yang terakhir, entah ini yang ketiga atau keempat ya, saya tidak tahu, pokoknya ini keluar terakhir saja begitu lur. Baik, supaya tidak lama-lama kita akan memanennya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya agak sulit ya saya memegangnya ya. Ya oke, baik lur, ini labu madu sudah saya panen ya. Alhamdulillah ini panenan terakhir lur ya, panenan terakhir labu madu lur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah sudah memberikan hasil tanaman yang memuaskan untuk saya pribadi ya. Baik dulur, dan sekarang saya ingin memperlihatkan ya tanaman apa pengganti labu madu ya. Oke baik dulur-dulur, jadi ini adalah tanaman pengganti setelah tanaman labu madu lur ya. Saya mengganti dengan tanaman pare lur ya, atau paria ya. Saya menanam paria di dalam polybag juga. Alhamdulillah tanamannya cukup subur lur ya, bisa dilihat. Ini adalah tanaman pare dan ini ditanam di polybag yang lebih kecil ukurannya ketimbang ukuran sisa polybag labu madu kemarin ya. Itu ukurannya ukuran 25 kali 25 cm. Bisa dilihat ya, ini sudah menjulur ke atas ya. Dan untuk beberapa waktu ke depan mungkin kita akan membahas tanaman pare ini lur ya. Dan
informasi saat ini cukup sekian dulu lur ya, mengenai labu madu panenan terakhir dan penggantinya. Kita akan masuk ke bahasan hasil penjualan labu madu ya. Kita akan simak videonya sampai selesai lur. Baik dulur, sekarang kita akan pindah bahasan, yaitu bahasan hasil penjualan labu dan estimasi tentang penanaman labu madu beserta keuntungan yang akan kita peroleh. Dan ini adalah estimasi kecil hasil penjualan saya yang beberapa pohon kemarin ditanam, hanya sekitar ada 50 pohon. Dan ini hasil penjualan saya lur. Bisa dilihat ini adalah tulisan di mana saya menyertakan berat, ini harga per kilo, dan ini total dari hasil berat per kilonya lur. Dan saya menjualnya kemarin itu dengan harga rata-rata kisaran 22.000 sampai 25.000 ya lur ya. Ada juga yang di harga 20.000 karena ini minta 5 kilo karena saudara juga ya. Jadi saya kasih harga 20.000. Jadi rata-rata kemarin saya menjualnya dengan harga 20 sampai 25.000 lur ya. Nah, dan dirata-ratakan dari dikalkulasikan ini semua dibagi dan hasilnya adalah Rp21.000 lur. Seperti ini ya, bisa dilihat. Nah lur, jadi kemarin saya mendapatkan uang 580.000, itu belum semua dijual lur ya, masih ada sisa beberapa kilo lagi, mungkin ada sekitar 10 kiloan lagi, itu masih ada sisa. Jadi ini total yang sudah terjual saja itu, jadi belum semua terjual ya. Dan untuk informasi harga benih, yaitu harga benih 70.000 lur ya untuk per 50 butir, dan untuk pupuk menghabiskan kurang lebihnya Rp50.000 lur. Jadi semua modal ini 120.000 dan mendapatkan keuntungan 460.000 dari seluruh penjualan kemarin yang sebanyak 25,6 kilo lur. Baik, ini adalah hasil penjualan saya lur ya. Jadi alhamdulillah sangat untung sebetulnya ya, apalagi kalau menanam banyak. Nah sekarang kita akan beralih ke estimasi lur ya. Estimasi kalau kita menanam dalam jumlah skala banyak lur, itu ini saya kan hanya skala kecil saja ya. Nah hanya sekitar 50 pohon saja. Dan sekarang kita akan pindah ke estimasi 1000 pohon lur ya. Ini lur, dulur-dulur kalau misalkan mempunyai lahan ya yang luas dan banyak yang nganggur gitu ya, dihidupkan, atau yang lahan sudah dipakai apa tetapi tidak produktif atau kurang produktif, maka cobalah untuk menanam labu madu lur. Estimasi untuk 1000 pohon lur labu madu ya. Karena saya menanamnya jenis panah merah bukan Jacqueline ya. Ini untuk satu pohon rata-rata ideal kurang lebih 5 kilo lur ya. Ini kalau misalkan bagus perawatan dan pemupukan lur ya, ini akan menyentuh angka 5 kilo. Untuk beberapa buah misal 2 sampai 3 buah lur ya. Dan untuk 1000 pohon lur, kalau misalkan kita dikalikan dengan 5 kilo per pohon, maka akan mendapatkan estimasinya 5.000 kilo lur hasil ya. Dan untuk penjualan ini harga ke pengepul lur ya. Ini kan pastinya akan berbeda-beda ya, dari mulai 10.000 sampai 25.000. Jadi kita akan melihat penjualan ke pengepul ini dari harga yang paling rendah yaitu 10.000 sampai ke harga 25.000 begitu lur. Jadi begini, misalkan sekarang menanam 1000 pohon mendapatkan hasil 5.000 kilo lur ya. Ini diangkakan rata-rata saja, 5.000 kilo dikali harga Rp10.000 lur per kilo ini ke pengepul, maka kita akan mendapatkan keuntungan uang kotor ya 50 juta rupiah lur. Dan kalau misalkan kita menjualnya harga 15.000 per kilo dalam jumlah 5.000 kg dikali 15.000, yaitu kita akan mendapatkan uang kotor semuanya adalah 75 juta rupiah lur. Hasil ini kotor belum dipotong operasional dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita menjualnya harga 20.000 lur, 5.000 kilo dikali 20.000 rupiah yaitu 100 juta rupiah lur. Dan ini untuk 25.000, 5.000 kilo dikali 25.000
dengan hasil 125 juta lur. Ini untuk estimasi dari yang terkecil sampai yang besar, karena ini pastinya di setiap daerah akan berbeda-beda lur ya. Misalkan di Ciamis saja, di daerah saya untuk ke pengepul di harga kisaran 15 sampai 20 ribu saja lur. Di atas 10 ribu, di bawah 20 ribu ya rata-ratanya. Dan kalau misalkan kemarin saya karena langsung ke konsumen, yaitu 25 ribu rupiah lur per kilonya. Per kilo ya, ini ke konsumen. Nah, jadi di sini ada catatan modal juga lur. Jadi karena saya di sini menanamnya benih panah merah ya, bukan Jacqueline. Di sini benih kali 1000 biji lur ya. 1000 biji yaitu kurang lebih 1.500.000 ya lur. Karena 100 bijinya dari per 100 biji yaitu kurang lebih antara 150.000 rupiah lur, dari per 100 bijinya. Ini dari merek panah merah ya, PM panah merah. Dan untuk pupuk sendiri kita kalkulasikan saja ya 3.500 per pohon lur. 3.500 per pohon, yaitu berarti untuk 1000 pohon capaian untuk pupuk saja, cadangan untuk pupuk yaitu kurang lebih 3.500.000 rupiah lur ya. 3.500.000 rupiah ini untuk pupuk. Dan untuk para bambu ya lur, karena bambu ini harus dibeli ya, yang sudah jadi ataupun yang masih yang sudah reng ya, itu para bambu taruhlah kita dengan harga 5.000 rupiah lur ya, paling rendah 5.000 rupiah kita membutuhkan sekitar untuk 1000 pohon, berarti beberapa tiang ya, karena satu batang itu bisa dijadikan 4 potong ya. Kalau misalkan kita dibuat 2 meteran saja, 2 meteran saja tinggi para-paranya 2 meteran, ini dari satu bambu bisa dijadikan 4. Maka kita hanya membutuhkan sekitar 250 batang saja lur. 250 batang bambu dikali 5.000 rupiah, yaitu 1.250.000 rupiah lur. 1.250.000 rupiah. Dan untuk mulsa lur, karena kita memakainya estimasinya di lahan ya, tidak memakai polybag, kecuali di halaman rumah hanya beberapa seperti yang saya tanam saat ini ya, itu memakai polybag. Dan ini saya memakai mulsa plastik ya, estimasi untuk di lahan, yaitu habis sekitar 1.250.000 rupiah untuk beberapa gulung ya lur. Ini untuk beberapa gulung mencukupi 1000 pohon lur ya, mencukupi 1000 pohon. Dan ini adalah untuk buruh kerja upah ya, dan lain-lain. Taruhlah 1 minggu untuk pengerjaan, dari mulai pengolahan lahan sampai pengerjaan para taruhlah kita habis 1.750.000 rupiah lur. Jadi semuanya ini estimasi untuk modal menghabiskan sekitar 8 juta rupiah lur ya. 8 juta rupiah ya, betul. Dan kita pindah ya ke sini, yaitu dari 50 juta ya, hasil dari yang paling rendah yaitu yang harga 10.000 ya. 50 juta kita dikurangi modal 8 juta, yaitu kita masih mendapatkan keuntungan 42 juta lur ya. 42 juta per bulannya. Ini kan usia labu madu ini 3 bulan lur ya. Umur 3 bulan labu madu ini, maka kita mendapatkan hasil sekitar 14 juta per bulan. 14 juta per bulan dari labu madu untuk yang di harga paling rendah saja 10.000, yaitu kita mendapatkan hasil 50 juta dikurangi modal 8 juta, maka kita mendapatkan untung 42 juta. Dan untuk yang 75 juta ini untuk harga yang 15.000, maka dikurangi modal 8 juta masih mempunyai keuntungan 67 juta. Dan selanjutnya 100 juta dikurangi 8 juta 92 juta. 125 juta dikurangi 8 juta, maka keuntungan masih mendapatkan 117 juta. Tetapi ini hanya estimasi lur ya, estimasi dari penjualan, berapa yang kita jual di harga berapa gitu ya, menyentuh 10.000 atau bahkan 25.000. Kalau misalkan kita menyentuh di angka 25.000 ya, maka inilah hasil yang akan kita dapatkan lur. Begini, segini ya, 117 juta ini yang akan kita dapatkan. Tetapi kalau misalkan kita menjual hanya di angka 10.000 ya, maka inilah yang akan kita dapatkan. Dari hasil semua keseluruhan di antara 4 ini, 1, 2, 3, 4 ya, semua juga ini masih sangat menguntungkan lur, masih sangat
menguntungkan hasil penjualan dari labu madu ketimbang penjualan dari jenis buah lainnya lur. Ini hanya 3 bulan dan prosesnya tidak terlalu susah. Maka ini adalah upaya untuk usaha buah baru lur ya. Apalagi labu madu ini masih terbilang jarang di daerah-daerah ya. Jadi kita bisa juga atau untuk bekerja sama dengan para pengepul yang sudah di bidangnya cukup lama ya, kita cari-cari informasi. Begitu lur uraian materi kali ini ya. Jadi labu madu ini hasil penjualan yang saya tanam ya, kemarin mendapatkan hasil segini. Ini hanya beberapa kilo saja lur ya. Ini sangat untung sebetulnya dengan ukuran hanya sekitar segini lur ya. Apalagi kalau dalam jumlah yang lebih banyak lagi, begitu lur. Baik lur ya, terima kasih atas perhatian dan dulur-dulur yang sudah menonton sampai selesai video ini. Jangan lupa lur ya, bantu channel RHC Farm ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk rekan-rekan kita, dulur-dulur kita dimanapun berada. Bantu subscribe, like, komen, dan share lur ya. Terima kasih. Salam dari Ciamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.